Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Ramadan Pohan, Eriko Sutarduga, dan Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, ini kalau kita bicara soal koalisi. Bagaimana potensi bergabungnya Demokrat dengan PDIP dan kawan-kawan? Artinya, apakah ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan atau bagaimana? Iya, kalau kita bicara peta ya memang ada satu kebutuhan ya bagi Jokowi JK untuk menambah tentu persentase dukungan. Karena bagaimanapun persentase minimum dukungan di DPR itu menjadi hal yang juga krusial bagi masa depan pemerintahan Jokowi JK. Untuk stabil ya? Karena biasanya dalam sistem kita yang sistem presidensial dengan kalau peta kekuatan yang tidak berimbang, itu ada satu penyakit yang biasa muncul yang disebut dengan tendensi mayoritas. Nah, tendensi mayoritas itu biasanya winner takes all ya. Misalnya dalam proses legislasi, kontrol budgeting. Salah satu contohnya adalah politik anggaran. Nah, ini kan sangat krusial nanti ke depan. Makanya kemudian persentase dukungan minimum, maksud saya minimum itu berarti 50% ya. Itu kemudian menjadi sesuatu yang biasanya berperan positif bagi Jokowi JK ke depan. Ya, termasuk kalau misalkan mau menaikkan harga BBM, ini juga akan menjadi... Kan sekarang dukungan Jokowi JK berapa? Kalau taruhlah indikatornya koalisi pada saat mendukung Pilpres ya kemarin itu kan hanya 37%. Sementara Koalisi Merah Putih, taruhlah misalnya kita asumsikan Demokrat di situ 63%. Kalau misalnya dikurangi Partai Demokrat karena posisinya sekarang belum jelas, apakah misalnya tetap berada di Koalisi Merah Putih atau tidak, tentu berkurang lagi kan. Tetapi tetap masih dominan di DPR. Dan penyakit yang disebut dan tendensi mayority itu kerap kali pertimbangannya itu bukan pertimbangan ini untuk kemaslahatan orang banyak gitu ya. Kerap kali loh, bukan berarti mengeneralisir ya, kerap kali tergoda untuk kemudian keputusan-keputusan yang diambil itu lebih pada kepentingan politik dari kelompoknya. Sehingga ketika ada program pro rakyat pun, nah ini kemudian tersandra oleh yang disebutkan tendensi mayoritas tadi. Nah, makanya kemudian kalau kita bicara kebutuhan objektif Jokowi JK, kecuali kalau memang tetap mau melaju sebagai risk taker ya, itu lain persoalan ya. Kalau dia risk taker ya berapapun dukungan di DPR itu nggak menjadi masalah selama kemudian program-program pro rakyat dan kemudian mendapatkan dukungan tingkat legitimasinya dari rakyat, tapi dalam praktik real politik itu kan kerap kali menjadi susah ya. Iya, tapi kalau kita melihat pernyataan-pernyataan Jokowi belakangan ini kan sudah mengatakan dengan sangat eksplisit sebetulnya PAN dan Demokrat akan bergabung bersama mereka. Tapi nah itu betul nggak, Bang Ramadan? Begini, Bung Rudi, satu hal yang perlu kita lihat bahwa spekulasi tersebut dan Pak Jokowi mengatakan mungkin loh ya, kata beliau kan begitu. Jadi verbatimnya juga harus kita tetap ingat karena itu kan semacam semacam politik akomodasi Pak Jokowi, ya kan. Politik itu memang akomodasi. Nah, ketika tidak terjadi akomodasi, nah biasanya yang terjadi adalah turbulen dan sebagainya kan begitu. Nah, terhadap di Demokrat bahwa sampai detik ini kami itu adalah kekuatan penyeimbang, kami netral, kami independen. Yang lalu itu kami nyoblos kepada Pak Prabowo, tetapi di dalam perkubuan poros politik kami itu adalah non blok, ya. Tidak di Koalisi Merah Putih. Bebas dan aktif, artinya bahwa kami tidak berada di dalam pemerintahan dan juga kami tidak oposisi. Tidak di Koalisi Merah Putih? Tidak oposisi tepatnya. Dan kita tergantung isu. Mungkin isu tertentu kita bersama Merah Putih, tapi pada isu yang lain kami tidak bersama Merah Putih. Dan bisa itu saja adalah, bersama bisa dengan terjadi hal ya, bisa, itu. ya tidak bersama Koalisi Merah Putih, bisa begini, juga bersama dengan Jokowi JK. Satu hal itu lagi, sebetulnya politik yang Anda katakan. di Indonesia ini itu tidak absolut gitu ya. Bisa nggak kita bayangkan ya beberapa kasus terjadi di dalam pansus ataupun di paripurna, Demokrat sebagai partai pemerintah yang memimpin koalisi pemerintah beberapa kali putusannya kalah di situ. Secara teoritis kalau berpikir absolut nggak bisa kalah kan begitu kan. Nah, makanya pesan saya kepada Pak Jokowi, jalan aja Anda terus dengan keyakinan kepada kepentingan rakyat. Toh di jalan juga, kalaupun Anda akomodasi semuanya, nggak akan ada jaminan bahwa Anda akan mengendalikan semuanya. Nah, artinya bahwa berpegang teguh aja, itu yang dilakukan oleh Pak SBY. Berpegang teguh terhadap keyakinan politiknya,
jalan terus di situ. Baik. Dan soal tadi, kalau kami di Demokrat ya itu kami independen, kami netral, kami penyeimbang, ya kami di luar pemerintahan, tetapi kami tidak oposisi, gitu ya. Kalau ditawarkan sebagai ketua DPR? Tidak, kami tahu diri, kami tidak berpikir untuk menjadi ketua DPR, ya tidak. Dan ketua MPR? Ya kalau misalnya ketua MPR, kami belum, yang lalu kan dari PDIP, ya bisa jadi, dan senang sekali kalau andai kata kader kami mendapatkan kesempatan sebagai ketua MPR itu tadi. Tetapi kembali di sini bahwa politik kita ini dinamis sekali, ya. Dan kita lihat aja nanti dinamikanya itu seperti apa. Tetapi memang saran saya juga kepada Pak Jokowi bahwa Undang-Undang MD3 kemarin itu memang terasa telak sekali dan itu memang perlu akomodasi. Tetapi kembali ya dalam isu-isu rakyat Anda maju terus, jangan khawatir. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut. Baik.